Lonjakan penjualan gamis jelang 5 Rajab mulai terasa. Pernak-pernik Natal mulai ramah di Banjarmasin. Udin bawang menjadi cerita lain buruh angkut bawang di pasar Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Sabtu 20 Desember 2025. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan sampaikan rangkaian peristiwa dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Syarifah Nanas, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, pemirsa, menjelang peringatan 5 Rajab di Sekumpul Martapura, aktivitas pedagang baju gamis di salah satu pasar tradisional Banjarmasin mulai ramai. Di momen keagamaan ini terselip harapan dan senyum para pedagang yang kini dagangannya semakin diminati. Di salah satu pasar tradisional Banjarmasin, Pasar Ujung Murung, penjualan gamis menjelang peringatan 5 Rajab terpantau mengalami peningkatan. Gamis dengan model sederhana, nyaman, dan sopan menjadi pilihan masyarakat untuk dikenakan. Beragam model gamis dijajakan mulai dari gamis polos, bermotif, hingga abaya yang menjadi pilihan banyak pembeli. Salah satu pedagang gamis, Misna, mengaku penjualan mulai mengalami peningkatan dibanding hari biasa, meski belum seramai tahun sebelumnya. Alhamdulillah mulai rame dari hari-hari biasa, cuman masih rame tahun dulu. Biasanya yang terjual dalam satu hari itu berapa, Mbak? Berapa pieces? Kalau dibandingkan hari-hari biasa? Berapa, Rin? Kurang lebih kalau dibandingin hari-hari biasa. Rata-rata aja kan? Rata-rata kisaran sekitar 30 pieces. 30 Pieces. Kalaunya meningkat bisa sampai 100 lebih. Sementara itu, pedagang gamis lainnya, Mulyana, mengaku merasakan hal yang sama. Adanya peningkatan penjualan yang serupa menjelang 5 Rajab. Alhamdulillah lumayan daripada yang hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa tuh bisa 3 juta atau kurang. Tapi kalau hari yang menjelang Rajab beberapa untuk 1 minggu ini bisa sampai 10 juta lebih. Kayak itu alhamdulillah. Tapi untuk tahun yang dulu lebih ramai tahun dulu daripada tahun ini. Iya, iya. Selain gamis, penjualan hijab juga mengalami peningkatan. Beragam pilihan hijab mulai dari syar'i, pasmina, hingga segi empat banyak diburu pembeli. Pedagang hijab Tia mengatakan penjualan hijab mulai ramai dan meningkat, terutama saat barang baru tiba. Rame aja, Pang, soalnya kalau misalkan bawahan rame loh, kami rame juga. Soalnya kan kami kayak berjualan eceran, groceran bisa jual di sini. Rame aja, Pang, kayak itu. Jadi ada peningkatan kah atau bagaimana? Peningkatan ada aja. Kalau misalkan peningkatannya tuh kalau misalkan barang ini banyak yang masukkan loh, kayak barang hanyar-hanyar tuh, nah jadi rame aja orang mengcap kayak itu, nah tapi kalau misalkan kadang sunyi, kadang rame kayak itu, nah. Bagi para pedagang, meningkatnya penjualan gamis dan hijab menjelang 5 Rajab ini menjadi berkah tersendiri. Mereka berharap menjelang puncak momen 5 Rajab, penjualan semakin ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, menjelang libur panjang, Palang Merah Indonesia PMI Banjarmasin melakukan antisipasi berkurangnya stok darah melalui meningkatkan kegiatan donor darah. Begitupun untuk libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini. PMI Banjarmasin memperbanyak kegiatan donor darah menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Hal ini melihat pada pengalaman sebelumnya, libur panjang menjadi momen masyarakat untuk berpergian, sehingga berdampak menurunkan partisipasi donor darah saat libur panjang. Kepala Unit Donor Darah PMI Banjarmasin, Aulia Ramadan Supit, menyebutkan, selain meningkatkan jumlah kegiatan donor darah, PMI Banjarmasin juga memiliki kontak pendonor untuk situasi mendesak, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mencari stok darah dari PMI Banjarmasin.
PMI Banjarmasin juga bekerja sama dengan PMI daerah lain untuk mendapatkan stok darah bila diperlukan. Memang setiap akhir tahun nih masalah nih selalu berulang, makanya kita selalu antisipasi tidak hanya akhir tahun, biasanya menjelang Idul Fitri juga itu kita ada banyak kegiatan-kegiatan sebelum ini sampai tanggal 25 besok ini kegiatan full, dan ini biasanya kegiatan donor yang selalu banyak menghasilkan kantong darah. Nah, ini sudah kita lakukan. Kalaupun nantinya urgent, kita sebenarnya ada database pendonor sampai lebih dari 100.000 lah di database kita. Jadi masyarakat jangan khawatir kalau nanti kekurangan darah, ya kita pasti akan carikan. Jadi itu sudah kita antisipasi. Yang pertama, yang kedua juga antisipasinya kita menghubungi daerah-daerah sekitar, di sekitar seperti kayak Balikpapan dan mana-mana. Ketika memang kita memerlukan kekurangan dan di sana ada stok, kita bisa minta kirim dari sana. Yang itu mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 12 jam, itu masih bisa lah. Selain itu, masyarakat diharapkan berhati-hati dalam mengajukan permohonan stok darah, terutama mengenai data dan informasi pribadi penerima donor dan keluarga. Pihak PMI Banjarmasin hanya menerima pembayaran melalui rumah sakit atau instansi medis terkait, sehingga masyarakat perlu menghindari penagihan biaya yang tidak diperlukan, karena stok darah juga dapat ditebus melalui BPJS. Jelang perayaan Natal, suasana akhir tahun kian terasa dengan meningkatnya permintaan pembeli yang berburu pernak-pernik Natal untuk melengkapi momen Natal mereka. Berikut liputannya untuk Anda. Beragam pernak-pernik Natal kini mulai ramai diburu pembeli jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Aneka ornamen Natal seperti pohon Natal berbagai ukuran, lampu hias berkelap-kelip, hiasan dinding, topi Natal, miniatur figur Santa Claus, hingga slayer Natal menjadi favorit pembeli untuk memperindah rumah, tempat ibadah, bahkan sejumlah tempat usaha. Pernak-pernik ini dijual dari harga Rp15.000 hingga Rp50.000, sedangkan pohon Natal dijual dari harga Rp300.000 hingga Rp10 juta tergantung ukuran. Salah satu penjual pernak-pernik Natal, Veronica DP, mengatakan tingkat pembelian pernak-pernik sudah ramai dari bulan November hingga saat ini. Kalau tingkat pembeliannya sih sudah mulai meningkat dari pertengahan November. Dari pertengahan November ya Bu ya? Sampai dengan tanggal kemarin, tanggal 15. Berarti sampai saat ini masih ramai? Ya. Biasanya apa Bu yang sering banyak peminatnya nih Bu untuk membeli pernak-pernik? Yang untuk tahun ini banyak pohon Natal. Pohon Natal dengan slinger itu yang kalau pernak-pernik yang kecil itu hanya untuk tambahannya aja karena sudah dari tahun ke tahun kan sudah ada ya. Untuk rate harganya sendiri Bu? Kalau harganya, kalau pernak-perniknya dari harga 15.000 sampai dengan 50.000 termasuk topi ya. Kalau pohon Natal dari harga 550 sampai dengan 10 juta. Tapi yang untuk 10 juta tuh yang 12 feet. Berarti tergantung ukuran ya Bu? Tergantung ukuran ya. Biasanya ada custom dari pembeli gitu nggak Bu untuk pohon-pohon ini Bu? Enggak juga sih, tergantung permintaannya orang-orang yang mau yang mana dia pilih masing-masing karena kami pajang semua biar lebih mudah dipilih pembeli. Dengan meningkatnya minat terhadap pernak-pernik, memberikan dampak positif bagi para pedagang. Pernak-pernik Natal tak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga menciptakan nuansa kebersamaan dan sukacita. Tradisi menghiasi rumah menjadi bagian dari cara masyarakat menyambut hari besar keagamaan dengan penuh makna. Jelang perayaan Natal, penjual hampers kue kebanjiran orderan dengan menyediakan berbagai pilihan hampers kue kering dan basah dari harga ratusan ribu hingga 5 juta rupiah. Momentum Hari Besar Keagamaan menjadi berkah bagi penjual hampers kue, di mana pada momen-momen Hari Besar Keagamaan menjadi tradisi bagi sebagian kalangan untuk saling mengirimkan kue ataupun makanan sebagai tanda kasihnya kepada teman, relasi maupun kerabat dekatnya yang merayakan.
Momen ini pun tentu tidak dilewatkan oleh para pemilik usaha kue maupun hampers. Seperti di salah satu toko kue yang berada di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin ini. Menurut pengelolanya Kelly, tahun ini orderan hampers kue baik yang kering dan basah hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Bahkan pada pertengahan November lalu, orderan sudah banyak yang masuk. Sehingga ia pun bersama dengan karyawannya bekerja ekstra untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Ia juga menambah karyawan lepas untuk membantunya. Untuk menarik konsumen, selain menjaga kualitas rasa, ia pun selalu berkreasi dan menyediakan berbagai macam bentuk hampers yang kekinian. Tahun ini lebih meningkat, pesatnya sih 4 kali lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap mempertahankan kualitas rasa nomor 1, yang pasti kita akan mengikuti perkembangannya zaman ke zaman. Misalnya sekarang lagi trennya apa, kita ikutin trennya apa gitu. Jadi sesuai eksis lah, maksudnya di dunia ini misalnya apa, kayak misalnya di Jakarta orang apa, kita ya udah semaksimal mungkin juga bisa ikut apa di kota-kota besar. Hampers kue kering maupun basah yang dijualnya dari harga Rp110.000 hingga Rp5 juta, atau untuk isinya tergantung dengan permintaan konsumen. Untuk pelanggannya tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga perbankan serta personal. Di tengah hiruk-pikuk pasar, terdapat perjuangan hidup yang berlangsung dalam diam. Karungan bawang menjadi sumber penghidupan bagi para buruh angkut. Dengan tenaga dan ketekunan, mereka menyambung hidup demi keluarga. Karungan bawang menjadi saksi kerja keras mereka. Karungan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay tersusun rapi di setiap sudut pasar. Bagi sebagian orang, ini hanyalah sebuah komoditas dagangan. Namun, bagi para buruh angkut, karungan ini adalah sumber penghidupan. Setiap hari sejak pagi buta, mereka sudah siap mengangkat karung bawang dengan berat mencapai puluhan kilogram. Dari truk ke los pedagang, dari los ke gudang, semua dilakukan dengan tenaga manual tanpa alat bantu. Langkah cepat menyertai aktivitas mereka, meski upah yang diterima tidak seberapa, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga, serta menjadi tumpuan harapan bagi anak dan istri di rumah. Tergantung banyak barangnya yang Kisarannya dari berapa sampai berapa? Kisaran 5.000, 10.000 sampai tergantung banyak yang diangkut. Berat yang di bawah, kiloannya satu karung mesti berat berapa? Oh, kalau berat yang di bawah itu kan karung besar seperti itu kan 40-an, Mbak. 40-an ya, kalau yang kecil aja. Kalau yang seperti ini 10 kilo, 20 kilo, seperti itu. Bagi para buruh angkut, pekerjaan ini tidak mengenal waktu. Panas, hujan, bahkan saat tubuh terasa letih, mereka tetap bertahan. Pekerjaan penuh resiko dan mengandalkan kekuatan fisik menjadi modal utama. Seperti halnya Udin, lelaki berusia 61 tahun yang sudah bergelut dengan bau dan kulit bawang. Sudah menekuni profesi ini kurang lebih 35 tahun. Dari upah Rp200 hingga kini Rp5.000 per karung, upah itulah yang menjadi penyambung kehidupan Udin dan keluarga hingga mampu menyekolahkan anaknya. Berarti kurang lebih 35 tahun. Anaknya berapa, Pak? 2. Sudah sekolah? Masih sekolah, Pak? Berarti pastian nih, selawas begawi di sini 35 tahun. Berapa, Pak, upah angkut satu karung bawang? Mulai upah Rp200 hari dulu. Dari berarti yang bisa terima berapa, Pak? Kurang lebih 100-an, Pak. 100.000 satu hari. Yang begawi dari Senin sampai Sabtu. Di balik harga bawang yang naik dan turun, terdapat keringat dan perjuangan para buruh angkut yang jarang tersorot. Mereka adalah potret kecil ketangguhan masyarakat kecil di tengah kerasnya kehidupan. Informasi seputar operasi Lin Intan akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Operasi Lilin Intan 2025 di wilayah Banjarbaru fokus pelayanan Nataru dan pengajian rutin 5 Rajab di Sekumpul. Masyarakat diminta untuk selalu mematuhi arahan petugas di jalan raya. Menjelang penghujung tahun 2025, Kepolisian Resor Banjarbaru memulai operasi Lilin Intan 2025. Operasi ini tidak hanya difokuskan pada pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, tetapi juga memberikan atensi khusus pada kelancaran arus lalu lintas terkait agenda pengajian rutin 5 Rajab di Musola Araudah, Sekumpul Martapura. Adapun titik-titik keramaian yang menjaga atensi seperti pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat wisata hingga tempat-tempat peribadatan umat Kristiani. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius 10 Febri Aceng Loda mengatakan, operasi lilin ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi dan memberikan pelayanan pada momen Hari Raya Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Rekan-rekan, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan operasi lilin tahun 2025. Jadi kegiatan operasi apel kesiapan operasi ini sebagai wujud kesiapsiagaan kita dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Jadi diharapkan untuk kegiatan peribadatan umat-umat Nasrani bisa berjalan aman, tertib, dan lancar. Kemudian yang perlu diantisipasi juga di terminal-terminal ataupun di pelabuhan-pelabuhan, apabila terjadi kepadatan, maka petugas-petugas kami yang ada di posko pelayanan maupun pos pengamanan akan melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan sehingga bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan Nataru bisa menikmati hari besar ataupun liburan ini dengan bahagia dan lancar. Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh pada momen Nataru diminta selalu memperhatikan kesehatan dan selalu mengecek kondisi kendaraan serta selalu mematuhi aturan petugas di lapangan. Dengan dimulainya operasi Lilin Intan 2025 ini, diharapkan situasi Kamtipmas di wilayah Banjarbaru tetap kondusif, sehingga ibadah maupun perayaan masyarakat dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Pemirsa, petani cabai dan buncis di Landasan Ulin Banjarbaru mendapatkan hasil panen yang lebih baik seiring dengan hujan yang cukup. Sementara itu, saat ini harga juga cukup menguntungkan. Di tengah harga cabai, buncis, dan beberapa sayur mayur yang naik, petani di Landasan Ulin Utara atau Laura bisa panen hasil tanaman mereka dengan baik. Untuk buncis misalnya, setiap 2 hari sekali petik bisa dilakukan. Seiring dengan curah hujan yang cukup dan tanah yang bagus, kacang buncis juga lebih besar dan hijau. Menurut petani di Landasan Ulin Utara, Muniatun, setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil buncis dan cabai yang dipanen. Sehingga hasil petik sayur mereka bisa terjual dengan baik. Apalagi saat ini harga untuk cabai juga cukup bagus jika dibandingkan biasanya. Namun yang dikhawatirkan jika curah hujan berlebih bisa membuat buah rusak dan cepat busuk. Diambil itu tangganya kemarin di belakang rumah tuh 70 ribu. Japlak. Biasanya? Biasanya katanya 50. 50. Nggih. Kalau keriting katanya 40. Cabai keriting. Nggih. Itu yang panjang ya? Cabai keriting. Kalau ini buncis? Buncis katanya kemarin 12 ya, ada yang 10. Tergantung masing-masing pasar ya. Berarti stabil ya? Nggih.
rapin. Kalau dengan cuaca seperti ini gimana Bu keadaan? Kesulitannya ada Bu? Ya banyak bosok kalau nggak dirawat. Banyak busuk. Ulatnya banyak. Kalau lombok bosok. Di hamparan lahan yang tidak terlalu luas dan berada di sekitar perumahan ini, sejumlah tanaman sayuran tumbuh dengan subur. Tidak hanya kacang, buncis, tetapi juga ada cabai, jagung, dan kangkung. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan di Jalan Pumpung Sungai Tiung, Banjarbaru, tersangka peragakan 36 adegan. Kepolisian ungkap fakta adanya unsur terencana dalam aksi pembunuhan yang dilakukan tersangka. Unit Reserse Kriminal Polsek Cempaka menggelar rekonstruksi kasus perkelahian berujung hilang nyawa Umaidi alias Umay di Pumpung Kelurahan Sungai Tiung, Banjarbaru yang terjadi pada Minggu 30 November 2025 lalu yang dilakukan oleh tersangka Ansori alias Elo 31 tahun. Rekonstruksi yang digelar menghadirkan tersangka dan sejumlah saksi untuk memperjelas kronologi kejadian. Total ada 36 reka adegan yang diperagakan tersangka, mulai dari bertemu korban hingga berujung cekcok, tersangka mengambil senjata tajam hingga tersangka melakukan pembunuhan di lokasi kejadian. Dari 36 adegan ini, tersangka maupun saksi tidak ada yang mengelak. Maksudnya dari yang kita peragakan selama 36 adegan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada saat kejadian pembunuhan tersebut. Kanit Reskrim Polsek Cempaka, Ibda Junaidi mengatakan, dari 36 adegan ini, baik tersangka maupun saksi tidak ada yang mengelak. Semua yang diperagakan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat kejadian pembunuhan. Diketahui demi alasan keamanan, kegiatan rekonstruksi tidak dilaksanakan di lokasi kejadian, melainkan di halaman Mapolsek Cempaka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi tersangka melarikan diri, serta menghindari keributan yang mungkin muncul dari pihak keluarga korban. Mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan wirausaha, PT Adaro Indonesia kembali menggelar Adaro Spectapreneur 2025. Bertempat di Tugu Maritim, Kabupaten Balangan menjadi panggung bagi puluhan UMKM lokal untuk memamerkan produk unggul mereka, sekaligus menjadi ajang apresiasi bagi para inovator muda di Bumi Sanggam. Kemeriahan menyelimuti Tugu Maritim saat tari lampau bulan dari Sanggar Seni Banua Sanggam. Menyambut para tamu undangan, ini adalah simbol dimulainya Adaro Spectapreneur 2025, sebuah kolaborasi antara PT Adaro Indonesia dan pemerintah Kabupaten Balangan. Acara dibuka secara resmi melalui prosesi pemukulan gong oleh Wakil Bupati Balangan Haji Ahmad Fauzi bersama PT Adaro Indonesia dan Forkopimda. Tahun ini Adaro Spectapreneur terasa lebih spesial dengan keterlibatan sedikitnya 60 UMKM lokal binaan yang menyuguhkan aneka produk kreatif, mulai dari kuliner hingga kerajinan khas daerah. Melalui integrasi sumber daya ini, dukungan pemerintah daerah dalam hal regulasi dan pembinaan berpadu selaras dengan investasi sosial perusahaan. Langkah bersama ini memastikan bahwa para pelaku UMKM lokal tidak berjalan sendirian namun didorong secara terstruktur untuk naik kelas. Kolaborasi ini menjadi pesan kuat bahwa pembangunan daerah adalah tanggung jawab kolektif. Dengan tangan yang saling bergandeng, sektor swasta dan pemerintah berkomitmen untuk terus membuka jalan bagi inovasi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan kemandirian ekonomi masyarakat Balangan terus tumbuh berkelanjutan di masa depan. Ahmad Ramadan, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa
Pemirsa, pakasam yang dulu jarang ditemui di kota-kota besar kini dapat dinikmati masyarakat secara luas. Salah seorang UMKM di Kabupaten Tapin, Rahimah, membuat pakasam dalam kemasan yang siap disantap warga dan bisa dibeli melalui e-commerce. Walaupun berbahan yang sama, pakasam berbeda dengan ikan samu yang dijual. Pakasam merupakan salah satu makanan tradisional di Kalimantan Selatan hasil fermentasi ikan sepat selama beberapa hari dengan rasa sedikit asam. Biasanya masyarakat yang ingin menyantap pakasam perlu membeli ke daerah hulu sungai. Namun oleh Rahimah, salah seorang UMKM di Kabupaten Tapin, ia berinovasi dengan membuat pakasam dalam kemasan yang siap disantap. Pakasam dalam kemasan ini telah dirintis Rahimah selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 2015. Selain menjual di wilayah Kabupaten Tapin dan juga di kabupaten kota di Kalimantan Selatan, penjualan pakasam ini juga tembus hingga Pulau Jawa. Awal mulanya itu anak suka makan pakasam kering, terus ada keluarga yang jauh minta dikirimin. Terus digoreng, kalau digoreng basah kan kurang awet. Terus digoreng sampai kering, cuma penggorengannya bawang sama cabenya itu dipisah. Terus ditiriskan dulunya pakai tisu minyak aja. Sama itu aja dikemas langsung. Antara 2015 akhir, 2016 di packing sama plastik standing pouch yang transparan. Di 2017 akhir sudah dikemas bagus kayak gini. Langsung dilaporan ke PRT sama halalnya. Harga pakasam dalam kemasan bervariasi, yakni mulai dari 20.000 per bungkus. Saat ini pakasam dalam kemasan sudah dapat dibeli di e-commerce. Ribuan guru se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan ikuti peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia sekaligus Hari Guru Nasional. Kegiatan dihadiri Ibunda Guru Hulu Sungai Selatan Mustaidah Syafruddinor. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Stadion 2 Desember Kandangan ini mengusung tema Guru Bermutu Indonesia Maju. Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas, Guru Hebat Indonesia Kuat diikuti sekitar 3.000 guru se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang penuh khidmat mengikuti seluruh rangkaian. Yang diawali dengan penampilan pasukan baris berbaris para siswa, tarian hadrah, serta acara seremonial lainnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Sekretaris Daerah, momentum ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi, pengabdian, dan perjuangan para guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan PGRI telah menunjukkan peran penting dalam memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para guru. Sementara itu, Ibunda Guru Mustaidah Syafruddinor juga menyampaikan PGRI diharapkan senantiasa bisa selalu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan pendidikan di daerah khususnya. Pada kesempatan ini pula, Ibunda Guru Hulu Sungai Selatan bersama Sekretaris Daerah juga menyerahkan trofi dan piagam penghargaan kepada paduan suara PGRI yang telah berhasil meraih prestasi juara 3 nasional Lomba Paduan Suara tahun 2025, serta penghargaan kepada para guru berprestasi di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Para pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sebunak Provinsi Kalimantan Selatan dibekali kemampuan ilmu jurnalistik dasar agar mampu menyajikan kegiatan yang informatif. Pembekalan ini dilakukan melalui kunjungan pembelajaran ke TVRI Kalimantan Selatan. Oke, 5 menit. Ilmu jurnalistik menjadi keterampilan penting dalam menyampaikan sebuah informasi. Teknik pengambilan gambar serta merangkai narasi jelas menjadi kunci penting agar informasi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Seiring perkembangan teknologi sekarang, penyampaian informasi dituntut untuk cepat dan akurat. Kondisi ini membuat kemampuan jurnalistik menjadi dasar kebutuhan, khususnya bagi para pegawai Disbunak Provinsi Kalsel yang bertugas mendokumentasikan kegiatan. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Lisa Suryati mengatakan, pembekalan ini ditujukan untuk tim IT Disbunak Kalsel dalam perannya sebagai humas. Para pegawai dibekali kemampuan pengambilan gambar dan pembuatan berita sehingga ke depan penyajian informasi kegiatan dapat tersaji lebih baik. Jadi tujuan kita ke TPR ini adalah kita membawa para tim IT kita yang sebagai humas di Dinas Perkebunan Peternak Provinsi Kalimantan Selatan yang nanti mereka itu sebagai yang menyampaikan berita-berita dari kegiatan terkait dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di sini belajar bagaimana cara pengambilan gambar, bagaimana kemudian yang terkait dengan pemberitaan, dan kami merasa banyak masukan yang didapat hari ini mengenai untuk humas kami untuk pemberitaan dari Dinas Perkebunan Peternakan ini. Semoga nanti ke depannya kami lebih bagus dalam menyampaikan kepada masyarakat apa-apa kegiatan yang telah kami laksanakan. Dengan pendalaman ilmu jurnalistik ini, dirinya berharap dapat membuka wawasan baru bagi para pegawai. Kedepan pihaknya juga membuka peluang untuk memprogramkan pembelajaran lanjutan bersama TPRI Kalsel agar pembekalan dapat dilakukan lebih mendalam. TVRI Kalimantan Selatan bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lambung Mangkurat kembali menandatangani perjanjian kerjasama. Setelah kerjasama penyediaan juru bahasa isyarat, kerjasama kali ini terkait Tridharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi antar lembaga menjadi penting karena menyatukan sumber daya yang memiliki kompetensinya masing-masing, mendorong inovasi hingga mampu tetap kreatif meski dihadapkan pada berbagai kendala. Itu pula kiranya yang mendasari kerjasama TVRI Kalsel dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP ULM. Dalam 1 tahun terakhir, FKIP ULM menegaskan mahasiswanya sebagai juru bahasa isyarat di program Kalimantan Selatan hari ini. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP ULM Sunaryo Basuki menyebut TVRI sebagai laboratorium bagi para mahasiswanya, tempat praktik mahasiswa yang sangat diperlukan untuk mempraktikkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di bangku kuliah. Lebih jauh lagi, ia berharap TVRI juga dapat menyebarluaskan hasil penelitian yang dilakukan para mahasiswa dan dosen, karena selama ini menurutnya hasil penelitian hanya menjadi milik kalangan kampus, padahal harusnya dapat diketahui oleh masyarakat umum. Jadi pada prinsipnya kami mendukung kegiatan kerjasama ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan memberi ruang kepada dosen untuk lebih bisa menyebarluaskan hasil penelitian. Dan bagi mahasiswa ini adalah merupakan wadah atau laboratorium untuk mengasah keterampilannya. Setelah sebelumnya melakukan perjanjian kerjasama terkait juru bahasa isyarat pada program acara Kalimantan Selatan hari ini, TVRI dan FKIP ULM melanjutkan dengan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, pengembangan SDM, dan pengabdian masyarakat. Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan I Ketut Sutakaryana dan Dekan FKIP ULM Sunaryo Basuki. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi.
Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, sebanyak 40 peserta dari 5 kabupaten di Kalimantan Selatan ikuti lomba perahu CES di Sungai Margasari. Lomba perahu ini akan menjadi event rutin yang digelar untuk mempromosikan pariwisata di Margasari. Tanpa adanya hiasan, hanya deru mesin perahu menjadi daya tarik ribuan warga menonton lomba perahu CES yang digelar oleh Pesona Margasari. Event ini telah menjadi ikon wisata bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya warga Margasari. Lomba perahu CES yang rutin digelar di Sungai Margasari, setiap tahunnya pesertanya terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dalam lomba perahu CES kali ini diikuti 40 peserta dari 5 kabupaten. Sedangkan pada hari kemerdekaan hanya diikuti 35 peserta dari 4 kabupaten. Camat Candilara Selatan, Jaul Rahman mengatakan, lomba perahu CES ini digelar untuk memperkenalkan pesona Margasari kepada warga secara luas. Ini kami laksanakan tentunya pasti ingin lancar, sukses, tidak ada kejadian apa-apa, dan tujuan akhirnya adalah mengangkat nama Margasari, terutama Kecamatan Candilara Selatan, Candilara Utara, biar lebih Kabupaten Tapin, biar lebih dikenal orang lah, dan juga untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita lihat sendiri masyarakat antusias, bahkan penonton juga ada yang dari luar daerah Kabupaten Tapin, alhamdulillah. Dengan meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya, ke depan lomba perahu CES ini akan dimasukkan ke dalam event provinsi bahkan nasional. 650 peserta se-Kabupaten Tapin ikuti lomba mancing di kawasan Rantau Baru. Lomba mancing digelar untuk memperkenalkan kawasan wisata Rantau Baru kepada masyarakat. Sebanyak 650 pemancing dari se-Kabupaten Tapin ikuti lomba mancing yang digelar oleh Dinas Perikanan Tapin di kolam Rantau Baru. Ikan yang dilepas di kolam sendiri yakni ikan mas, karena ikan ini beraktivitas di siang hari. Untuk beratnya mulai dari 300 gram hingga 10 kg. Dipilihnya kolam Rantau Baru sebagai tempat lomba untuk mengenalkan kawasan Rantau Baru kepada masyarakat luar dari Tapin. Ketua Panitia Parianta mengatakan, ikan yang disiapkan sebanyak 850 kg dengan jenis ikan mas. Untuk daftar mungkin lebih seperti kemarin kan, yang tahun kemarin itu ada 1.400-an. Sekarang kami batasi hanya satu sisi, sehingga kami batasi hanya 650 pendaftar. Ikan yang ditebar ada berapa nih Pak? Ikan ditebar khusus ikan mas. Totalnya berapa kilo Pak? Totalnya kalau yang tadi babon yang besar-besar itu kan 100 kilo, dan yang rata-rata setengah kilo ke atas itu kan 700 kilo. Salah seorang peserta memancing, Heriadi, mengharapkan lomba seperti ini dapat lebih sering digelar untuk menyalurkan hobi masyarakat. Sangat menguntungkan benar gitu. Soalnya apa ya, membangun kemajuan masyarakat juga gitu. Apalagi hari ini ditambahin lah, waktunya juga lah. Nah, kalau waktu lebih pengbadan ada atau waktunya, jadi kawasan lawasi gitu. Para pemancing menginginkan di Kabupaten Tapin terdapat lokasi pemancingan, karena selain sebagai menyalurkan hobi, juga untuk meningkatkan kegiatan positif di daerah.
Pemirsa, lomba burung berkicau tingkat regional Bupati Kap ke-11 kembali mengisi kemeriahan HUT ke-75 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berbagai kategori diperlombakan pada kegiatan ini. Sudah menjadi event tahunan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten, lomba burung berkicau yang berlangsung di halaman Gedung Olahraga dan Seni Alu Idut Kandangan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur. Dalam gelaran ini, panitia mempertandingkan berbagai kategori burung berkicau seperti murai, kacer, pleci, dan cendet. Semua peserta tampak antusias menampilkan burung terbaik mereka, meski pada kegiatan ini tidak ada teriakan dari para peserta, agar gacuannya bisa mengeluarkan suaranya. Hal ini sengaja ditiadakan panitia guna menghindari hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan antara peserta yang bisa berujung pada perselisihan. Lomba burung berkicau tingkat regional Bupati Kap ke-11 tahun 2025 ini menjadi wadah silaturahmi, hobi dan pembinaan komunitas kicau mania di Kalimantan pada umumnya. Suasana yang berbeda dari kegiatan-kegiatan lain dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini kita laksanakan yaitu untuk dalam rangka silaturahmi dan juga mempererat tali persaudaraan antar sesama kicau mania, terutama para peserta yang mana hari ini datang dari dalam Kalimantan Selatan dan juga dari luar Kalimantan Selatan. Tadi sudah berdatangan kawan-kawan dari Balikpapan, dari Palangkaraya, dan juga yang terjauh dari Kalimantan Selatan itu dari Kabupaten Tabalong juga datang, tadi dari Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga dari Ibu Kota Banjarmasin. Untuk kriteria penilaian lomba burung berkicau ini terdiri dari irama dan lagu yang dikeluarkan dari suara burung, volume suara yang harus bersih, nyaring dan lantang, serta fisik dan gaya atau burung harus tampil dengan baik dan menarik. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Momentum HUT ke-75 Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus diisi berbagai kegiatan. Salah satunya ialah lomba ketangkasan pemadam kebakaran yang diikuti ratusan tim se-Kalimantan Selatan. Berlangsung di kawasan Stadion 2 Desember Kandangan, lomba ketangkasan pemadam kebakaran yang telah beberapa kali dilaksanakan selama tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diikuti 132 tim pemadam kebakaran dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Untuk memperebutkan total hadiah sebesar Rp28 juta dan piala bergilir Bupati. Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus sarana peningkatan kemampuan dan kekompakan, serta ketanggapan para relawan dalam menghadapi berbagai situasi darurat kebakaran. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani dalam sambutannya menyampaikan, seluruh barisan pemadam kebakaran yang ikut dalam kegiatan bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai duta kemanusiaan yang dalam kehidupan sehari-hari telah mengabdikan diri, menjaga keselamatan masyarakat, khususnya dalam membantu menangani musibah kebakaran, dan peran barisan pemadam kebakaran dianggap memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang sangat kuat, karena tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melakukan evakuasi penyelamatan jiwa dan turut serta menjaga ketertiban lingkungan. Pada kegiatan ini pula, Wakil Bupati juga menyerahkan santunan asuransi meninggal dunia kepada pihak keluarga relawan pemadam kebakaran yang tergabung dalam kerukunan barisan pemadam kebakaran Hulu Sungai Selatan. Hal ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap jasa para relawan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 21 Desember 2025. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Fitma Surya Argani dari Stasiun Meteorologi Syamsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 21 Desember 2025 bersama saya Fitma Surya. Berikut informasi selengkapnya.
Sobat cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer untuk esok hari, terdapat bibit siklon 93S di selatan Pulau Jawa, serta terdapat pola siklonik di utara Kalimantan dan barat Aceh. Sistem tekanan rendah yang banyak terdapat di wilayah Indonesia ini menarik massa udara basah dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Perakiraan cuaca pada pagi esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di kota Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, sedangkan wilayah lainnya diperkirakan berawan. Untuk perakiraan cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan, sehingga perlu diwaspadai terkait hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong. Kemudian pada dini hari cuaca juga diperkirakan masih berawan di sebagian besar wilayah di Kalimantan Selatan, namun terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang untuk esok hari. Tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perlu diwaspadai terhadap terjadinya pasang air laut yang dapat mencapai 2,8 meter dan dapat meningkatkan potensi kejadian banjir rob di wilayah muara Sungai Barito dan perairan Kota Baru. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi seperti jalanan licin dan tergenang, pohon tumbang, maupun sambaran petir, serta diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan wong cilik yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya, biar belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden.
Pemirsa, ketika ruang hidup perlahan menghilang, film menjadi suara dan layar menjadi tempat bertanya. Forum Sineas Banua menghadirkan Ngovi ke-37 mengajak publik merefleksikan kematian ruang hidup sekaligus menumbuhkan kepedulian kemanusiaan. Forum Sineas Banua kembali menggelar program rutin Ngobrol Film atau Ngovi, edisi ke-37 yang bertempat di Wetland Square Banjarmasin. Agenda ini memadukan pemutaran film, diskusi sinema, serta aksi penggalangan donasi untuk korban bencana di Sumatera. Tema kematian ruang hidup diangkat sebagai cermin atas hilangnya ruang, tanah, laut, dan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan manusia. Isu lingkungan dan masyarakat adat disampaikan melalui bahasa visual film yang dekat dengan realitas sehari-hari. Sebanyak 6 film pendek ditampilkan. Anak Tanah, Memburu Manusia Kijang, Dihapus dari Peta, Pelabuhan Berkabut, Laut Masih Memakan Daratan, dan Imaji Tanah Leluhur. Film-film ini dikurasi dari berbagai daerah di Indonesia dan merupakan karya yang didukung program Dana Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Forum Sineas Banua Munir Sahdikin menegaskan, Ngovi bukan sekedar ruang menonton, namun ruang bergerak bersama. Melalui kegiatan ini, panitia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus menyalurkan donasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Ya, kita hari ini ngadain ngobrol film ke-37 ya. Ngovi ini adalah program rutinan dari Forum Sineas Banua. Dan saat ini temanya adalah tentang kematian ruang hidup. Dalam agenda hari ini juga kita mengajak teman-teman untuk lebih peduli ke lingkungan dan turut serahkan donasi ke teman-teman kita yang sedang kena bencana di Sumatera. Ya, kalau harapannya bahwa ini kita mengundang teman-teman dari tidak hanya bagian film, tapi juga teman-teman lintas bidang seni dan organisasi yang peduli dengan lingkungan. Jadi kita harap ke depan narasi-narasi tentang lingkungan itu merupakan hasil kerja kolaborasi antara mereka sang karya dan mereka yang juga terlibat aktif di isu tersebut. Antusiasme datang dari kalangan anak muda. Salah satunya Oti, perwakilan organisasi kepemudaan di Kota Banjarmasin. Baginya film-film yang diputarkan memberi banyak pelajaran, terutama terkait isu lingkungan dan ruang hidup yang kian terdesak. Menurut aku sih ini sangat bagus ya, apalagi buat pemuda-pemuda kayak aku. Jadi ini kayak karena film tadi salah satunya ada juga yang membahas soal lingkungan, jadi banyak pelajaran yang terjadi. Film favoritnya tadi yang mana, Kak? Ada film yang kedua tadi apa ya? Pokoknya itu dari foto-foto yang jadi film gitu. Itu bagus ya. Terus yang terakhir juga itu bagus juga karena itu filmnya Kalimantan. Melalui Ngovi ke-37, film kembali menjadi ruang suara bagi mereka yang sering tak terdengar. Sebuah pengingat bahwa kematian ruang hidup bukan sekedar cerita di layar, melainkan realitas yang terjadi di sekitar kita. Sumiati sudah 15 tahun setia membuat dan menjual jamu tradisional. Selama sehari bisa membantu ekonomi keluarga antara 100 hingga 350 ribu rupiah per harinya. Memiliki keahlian membuat dan menjual jamu tradisional telah dimiliki Sumiati sejak tahun 2003. Dengan memanfaatkan bahan rempah-rempah yang banyak dijual di pasaran seperti kunyit, kencur, jahe maupun rempah lainnya. Sumiati mengaku dalam sehari bisa menghasilkan antara 100 hingga 350 ribu rupiah dalam sehari. Karena selain menjual jamu, dirinya juga menjual makanan ringan lainnya seperti pentol bakso dan tahu maupun jenis lainnya. Dari bahan rempah-rempah Pak, kayak kunyit, jahe, beras kencur, terus ada sirih. Kalau tambahannya ada kayak kedaung, biji kedaung, itu aja Pak. Kalau habis semua ya Pak ya dapat sih 350.
Tapi itu ada makanannya, bacem, pentol, gitu Pak. Selain jamu. Nggih. Kalau jamu aja ya nggak sih Pak, nggak seberapa. Tapi pekapuran laut Pak. Pekapuran laut. Nggih. Kebanyakan yang beli kalangan apa Bu? Muda, tua? Semua kalangan Pak. Oh jadi kalau untuk jamu yang botol itu kan tiap hari kita bikin nih Pak. Kayak kunyit sirih, beras kencur, sama gula jahe. Itu kan setiap hari kami produksi nih. Itu yang nyata ya buat jamu yang masih herbal lah. Itu bisa khasiatnya itu kunyit sirih untuk bau badan. Itu yang nomor 1. Habis itu untuk yang banyak untuk kewanitaan Pak, untuk menjaga kewanitaan. Habis itu ada kan tambahan untuk jamu bungkus. Nah itu ada sebagian untuk menyegarkan badan, ada 7 angin, buang angin. Pemanfaatan rempah-rempah seperti kunyit, kencur, dan jahe ini telah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan untuk diolah menjadi jamu tradisional. Dengan mengolah rempah menjadi jamu tradisional ini dapat menjadi sumber ekonomi keluarga sekaligus membantu masyarakat untuk selalu dalam kondisi sehat dan bugar. Karena jamu tradisional yang diolah dari bahan rempah ini telah lama dikenal memiliki khasiat untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Selain menjual jamu tradisional, Sumiati juga menjual jamu saset yang selalu dibawanya saat menjual jamu tradisional saat berkeliling di kawasan Pekapuran, Banjarmasin. Sebagai bentuk kepedulian, Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bersama TVRI Kalimantan Selatan membuka penggalangan dana kemanusiaan atas musibah bencana alam yang melanda saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anda dapat berdonasi melalui rekening Basnas Kalsel di 9010001002849 Bank Kalsel Syariah atas nama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan atau melalui website resmi Basnas Kalsel di basnaskalsel.org/pray4sumatera. Mari kita tunjukkan kepedulian bersama dengan meringankan beban dan duka mereka dan kuatkan kembali melalui harapan dengan donasi yang Anda berikan. Terima kasih atas kepedulian Anda untuk sesama anak bangsa. Dan pemirsa, demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Syarifah Nanas mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.